Halo semuanya, jadi di video kali ini aku kedatangan Tabita. Dia adalah adik sepupu aku. Jadi Tabita di sini bakalan cerita ke kita semua tentang salah satu pengalaman supranaturalnya. Jadi pengalaman ini dialami kapan? Dulu, ini dulu waktu aku masih SD. Oh, berarti sekitar berapa tahun yang lalu lah? Berapa tuh? Lebih dari 10 tahun. 10, ya kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Ya, jadi ceritanya itu dulu waktu aku tinggal di Cirebon. Nah, itu kan aku di rumah Gerbang Putih. Nah, habis itu waktu itu ini aku lagi main petak umpet sama saudaraku. Heeh. Jadi ini nih gambaran rumahnya. Boleh minta tolong dipegang lah. Nah, ini gerbangnya. Terus masuk, ini garasi nih, garasi yang ketutup nih. Terus di sini nih kamar Mbak. Ini ruang tamu, kamar 1, kamar 2. Ini dapur, ini kamar mandi. Terus yang ini nih bulat ini sumur. Ada sumur tapi udah ditutup. Nah, terus aku kan main petak umpet sama sepupu aku kan. Aku yang tugasnya jaga, yang nyari gitu kan. Terus aku pokoknya yang aku inget tuh aku langsung nyari ke kamar Mbak. Udah kayaknya aku udah Mbak itu tadi yang ya itu dah yang atas. Nah, bukan. Itu garasi. ini. Ya, itu kamar Mbak. Jadi garasinya disekat, dibikin kamar Mbak juga. Jadi posisinya awalnya main di ruang tamu. Kurang tahu ya, lupa main di mana. Pokoknya aku nyari ke sana. Ingatnya pas nyarinya Iya, ke pas kamar aku Mbak. bagian nyari ke kamar Mbak. Terus aku nyari, kayaknya aku udah nyari. Eh, iya kayaknya aku sebelum nyari ke kamar Mbak tuh udah keliling nyari nyari ke tempat yang lain gitu kan. Cuma nggak ketemu. Sampai akhirnya aku nyari ke kamar Mbak. Nah, di pintu di sini, ini kan kamar Mbaknya, pintunya di sini. Aku masuk kan, baru di pintu aja sih aku lihat ke kamar. Nah, pas aku lihat tuh ada pocong. Ngelihat pocong Iya, di kamar di Mbak. kamar, di kasur. Terus Kayak apa? pocongnya tuh kayak ngelihat ke arahku juga gitu. Tapi nggak kelihatan mukanya. Kayak ya tapi aku tahu Tapi pocongnya. bentukannya pocong. Heeh, bentukannya pocong. Habis itu aku langsung takut kan. Aku larinya ke ruang tamu, ke sini. Ke sini, di Soalnya ruang ini tamu. paling terang nih. Nah, aku nyari ke situ, ada sepupu aku sama Mbak. Jadi sepupu sama Mbaknya ada di sini. Iya, eh rasanya sih aku udah nyari ke semua tempat nggak ada, sampai akhirnya aku nyari ke sini. Kan karena lagi main petak umpet. Oh. Iya, jadi aduh itu merinding banget aku. Terus gimana? Mbak sama tapi sepupunya. tapi pas aku udah ke ruang tamu, ada sepupuku, ada Mbak tuh kayak nggak lagi ngapa-ngapain, kayak ya udah santai aja gitu. Terus ditanyain. Enggak sih, aku diam aja, aku nggak berani ngebahas karena takut. Tapi emangnya nggak sembunyi sepupumu? Enggak, kayak lagi biasa aja, biasa. Terus gimana dong? Aku nggak tahu juga. Berarti kamu Itu aku takut banget, itu yang itu sampai nggak bisa lupa. berarti kamu main peta umpet sama siapa? Nggak tahu dah. Jadi kamu merasa bermain peta umpet dengan sepupumu, hmm, tapi ketika dicari nggak dan pas ketemu ketemu sepupumu itu di ruang tamu. kayak lagi nggak main peta Iya, umpet. iya. Wah. Aduh, tapi emang serem sih rumahnya itu. Oh, terutama ada sumurnya itu ya. Iya, sumur tua, tapi udah ditutup. Oh, Dan nggak dikasih kan juga main di sekitar situ. udah nggak dipakai berarti semua. Nggak dipakai, ditutup soalnya. Nggak ada yang ke situ, daerah situ nggak. Ngeri juga kan. Berarti jadi gambarannya tuh kayak gini. Tabita ceritanya main
petak umpet Heeh. sama sepupunya. Heeh. Terus sepupunya sembunyi. Heeh. Kamu tahu nih sepupumu sedang bersembunyi. Iya, Heeh. kan main petak umpet. Aku Iya. yang jadi soalnya. Heeh. Terus dicari kemana-mana, nggak ada. Heeh. Sampai akhirnya di belakang di kamar Mbak kan. Heeh. Ternyata pas di kamar Mbak nggak ada kan. Intinya nggak ada kan sepupumu. Sepupuku nggak ada. Tapi malah lihat yang lain. Iya. Nah, terus langsung lari ke ruang tamu. Iya. Dan di ruang tamu ternyata ada sepupu dan mbakmu. Heeh. Dan mereka tidak melakukan apa-apa. Enggak, kayak lagi nyantai aja gitu. Dan tidak sedang bersembunyi juga. Enggak. Aku juga nggak enak nanyain, kayak takut gitu loh. Aduh, kayak ya udahlah nggak usah bahas gitu. Apa aku salah lihat kan? Jadi poinnya adalah Tabita bermain petak umpet dengan siapa, guys? Tapi emang serem sih rumahnya itu. Mamaku juga pernah cerita dapat mimpiin kayak orang kerdil gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama tetangga kan. Katanya emang ada penunggunya rumahnya gitu, orang kerdil gitu. Kayak berarti emang bener seserem itu. Tapi berarti ada pocongnya juga dong. Iya. Pasti kayaknya nih lo ya, sumbernya ya di sumur tua itu kan. Mungkin sih. Tapi itu emang beneran rumah tua, maksudnya rumah lama gitu. Rumah lama sih kelihatannya. Tapi selalu ada yang ninggalin apa gimana? Kurang tahu sih, selalu. Tapi ya yang aku dengar dari ceritanya tetangga ke mamaku tuh, kalau orang tinggal di sana tuh nggak betah, nggak lama tinggal di sana. Tapi kamu pernah tinggal di sana? Iya. Pernah. Terus gimana tuh pas tinggal di sana? Pas aku tinggal di sana tuh aku sama mama sama kakak, kan papa kerja keluar kota. Nah terus aku sama mama sama kakak tuh tidurnya di ruang tamu biar bareng-bareng. Di ruang tamu berarti di salah. Di sini. Kebalik. Iya bener dah. Iya, yang tadi gerbangnya kan di sini. Nah ini ruang tamu. Bukan ini. Mana sumurnya? Oh ini. Iya ini ruang tamu, ini sumur nih, gerbangnya di sini. Berarti kamu nggak tidur di kamar-kamar ini? Enggak. Bocor juga atapnya. Oh, iya. Emang berarti rumah tua banget. Soalnya ya? kan di lorong ini kan agak turun ya. Di lorongnya ini agak turun. Jadi rumahnya tuh gitu ya? Iya, jadi kalau orang Bali bilang merejeng gitu ya. Di ruang tamunya tinggi, di lorongnya turun. Pas di dapurnya kayaknya naik lagi gitu. Ya cukup serem juga itu. Ya. Di bagian lorongnya tuh serem banget. Jadi kalau misalnya malam-malam, apalagi lorongnya turunan juga kan? Iya, mau gelap. Oh iya. Iya, mau ke kamar mandi tuh kayak takut gitu kalau malam-malam. Iya benar-benar. Kebayang kan ya gimana rumah itu. Jadi namanya rumah gerbang putih karena gerbangnya warna putih. Iya. Dan ada cerita-cerita di baliknya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan ini apa sih yang sebenarnya dialami oleh Tabita, ataukah itu hanya hayalanmu saja atau Tabita memang bermain dengan mereka. Tapi kalau misalnya itu hayalanku, kok tetangga juga bilang gitu? Iya sih, ya who knows. Oke, sekian aja cerita dari kita. Ini udah selesai? Udah. Sebenarnya ada lagi sih. Oh iya. Tapi gimana? Ini bukan aku yang ngalamin di rumah gerbang putih. Oh iya. Siapa? Itu kakak aku. Jadi kakak aku kan lagi main sama sepupuku itu, yang aku ajak main petak umpet tuh. Nah kakak aku tuh main pingpong di garasi. Oke, kita tunjukkan lagi. Garasinya di ini berarti. Ini kan gerbang. Ini garasi, di sini dah main pingpong sama saudaraku berdua. Sama kakakmu nih. Ya, kakakku sama sepupuku tuh. Terus pas main pingpong
bolanya nih kan di tengah, kan di Dilempar-lempar gitu. dilempar gitu. Pas di tengah misalnya nih aku lempar ke Mbok Gita, bolanya di tengah sini balik lagi ke arahku gitu. Oh iya. Iya, bolanya udah di tengah balik lagi. Posisinya siapa yang lempar? Kakakku sih kayaknya. Terus balik lagi ke arah kakakmu. Iya, langsung itu kakakku sama sepupuku lari itu. Lari ke luar rumah. Keluar ya sih, keluar apa ke ruang tamu gitu, pokoknya ke tempat yang terang, yang ya yang terbuka gitulah, kayaknya sih ke luar deh. Soalnya kan dari Serem luar juga juga ya. deket ruang tamu kan. Serem juga ya, maksudnya mereka itu bisa sampai, Gerakin gitu loh. maksudnya segitunya gitu loh, powernya mereka bisa sampai kita mengalami. Iya, itu kayak kok Nggak. kan kayak kalau dipikirin bola udah di tengah tuh, dipukul di tengah kok balik lagi gitu kan. Kalau angin nggak mungkin, karena nggak ada angin juga waktu itu. Karena itu ruangnya juga tertutup ya. Iya, di garasi, tapi nggak tertutup banget sih, soalnya kan bisa dibuka lebar pintunya. Tapi waktu itu dibuka lebar. Iya, dibuka lebar. Ya. Tapi nggak angin, maksudnya bola dipukul kan, masa kayak anginnya emang segede apa tuh, juga nggak ada angin gitu. Ya, kita tidak ada yang tahu guys. Tapi kayak emang serem sih itu rumah, serem. Tapi sekarang rumahnya masih ada. Kata kakakku sih, karena kakakku yang terakhir di Cirebon belum lama tuh masih ada rumahnya, terus katanya udah direnovasi. Oh, berarti dalam bentuk baru nih ya. Iya, Ada yang tinggalin. katanya sih ada, Oh, tapi yaudah. nggak tahu deh. ya udah, kita doakan semoga yang tinggal di sana Betah. merasakan kenyamanan di rumah itu, perlindungan. Iya. Oke, sekian aja dari kita kali ini. Terima kasih Tabita sudah mau Makasih. cerita. Buat teman-teman yang pengen cerita juga tentang pengalaman-pengalaman supranaturalnya yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, silahkan kontak aku di DM di @Instagram di Instagram aku @ratnagitautami. Oke? Dah. Dah.